Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dalam ibadah Minggu 4 sesudah Pentakosta. Dan di dalamnya kita akan menutup bulan pelayanan dan kesaksian GPIB di tahun 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Allah. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Paul Wane, Pendeta GPIB. Mari kita masuk saat teduh sejenak. Jemaat Tuhan, kita masuk ungkapan situasi. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur, dengan sentuhan hangat cahayanya. Hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gemericik air, dan syahdunya senja, membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari, seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia. Bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini, kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terkapar polusi, sungai yang menjadi jernih, bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini pun kita merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alami nan permai, karya ciptaan Allah yang Maha Agung. Atas bumi nan permai, atas langit nan cerah, atas kasih tersamai dalam hidup semesta. Tuhan Raja semesta, bagimu syukur, puji dan sembah. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Segala bangsa di dunia pun raja-raja, mari pujilah, puji
kasih semesta. Segala yang tercipta puji namanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 ayat yang pertama. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kita berdoa. Allah yang maha baik, ampunilah kegagalan kami untuk menghargai karya ciptaan-Mu bagi kami. Pagi hari saat kami bangun, dan matahari terbit, kami menganggapnya itu adalah hal yang biasa. Kami diberikan udara yang segar, lalu menganggapnya itu adalah kewajaran. Kami menuntut terjadinya mujizat dan keajaiban, padahal sehari-hari tanda keajaiban itu ada di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang tidak mampu bersyukur atas karya cipta-Mu. Allah yang rahmani, kami gagal untuk mengucap syukur, bahkan sungut-sungut menjadi bagian hidup kami. Kami memperoleh pekerjaan, tetapi kami mengeluh, bahkan merasa layak berbangga diri karena sudah bekerja keras. Kami memperoleh keluarga, tetapi kami seringkali mengeluhkan kondisi keluarga kami dan merasa sudah sewajarnya kami memiliki keluarga. Kami memperoleh kesehatan, tapi tidak mampu menjaga kesehatan itu dengan baik.
bahkan bersikap seenaknya terhadap tubuh yang Engkau beri. Allah yang rahimi, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami besar, sebab kami seringkali gagal melakukan apa yang Kau kehendaki. Bahkan dalam kehidupan persekutuan, seringkali kami mengedepankan ego kami. Kami mengeluhkan pelayanan yang kami lakukan. Bahkan ketika hati kami juga tergoda untuk berbangga diri di dalam pelayanan-Mu ini. Melalui bulan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan ini, biarlah kami kembali menghayati kesukacitaan dan ketulusan dalam pelayanan yang kami lakukan. Marilah kita mendengarkan berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam surat Nabi Mika pasal 7 ayat 18 dan 19 yang menyatakan, "Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal, ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Saudara sekalian, mari kita dengarkan sekarang petunjuk hidup baru yang diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat 8 sampai 10 yang menyatakan, "Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya supaya mereka nyata benar. Biarlah orang yang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Saudara sekalian, marilah sekarang kita akan mendengarkan firman, tapi kita lebih dulu akan memohon bimbingan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, tolonglah berikan Roh Kudus-Mu kepada kami, berikanlah kami pencerahan, sehingga firman-Mu menuntun perjalanan hidup kami. Bagi kemuliaan Bapa kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, marilah kita mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Mazmur 136 ayat 1 sampai 26 yang menyatakan, kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pustaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel, hamba-Nya,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Shalom. Selamat jumpa lagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari di rumah. Pada pagi ini, khotbah saya ini tentang kasih setia Allah. Itu bahasa Ibraninya itu adalah hesed. Dan kita akan mendengarkan dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Ini disebut sebagai Mazmur pujian besar oleh orang Yahudi. Dan ini saudara-saudara, biasanya itu dibacakannya itu silih berganti. Saya ambil contoh, misalnya ayat 1. Si pemimpin liturgi mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Umat akan respon, bahasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi bayangkan saudara-saudara sekalian, itu 26 kali. 26 kali mereka akan menjawab bahasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah itu selalu silih berganti. Nah saudara-saudara sekalian, ini khususnya dibacakan Mazmur 136 ini oleh orang Yahudi pada perayaan Paskah. Jadi merayakan kelepasan mereka dari kekuatan Firaun di Mesir. Nah, apa itu hesed? Hesed ini saudara-saudara sekalian, sulit sebenarnya dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. Karena dia meliputi pengertian yang banyak. Hesed ini bisa pengertiannya kasih perjanjian. Bisa juga meliputi kasih setia. Bisa juga meliputi kemurahan, komitmen, anugerah. Itu semua dalam satu kata, hesed. Jadi saudara-saudara sekalian, kita akan menemukan dalam pembacaan ini pengertian daripada hesed ini kita lihat lebih dari satu kali. Nah, jantung dari kata hesed ini adalah belas kasihan Allah yang berlimpah, anugerahnya yang berlimpah, anugerahnya ajaib, kemurahan yang berlimpah. Itu jantung daripada kata hesed. Jadi hesed ini adalah karakter dari Allah. Sifat dari Allah, hesed. Hesed ini saudara-saudara perlu dimengerti dalam relasi timbal balik antara Allah dengan umat. Relasi timbal balik. Saya kasih contoh saudara-saudara. Allah berjanji untuk memberikan kepada kita perjanjiannya. Dan dari pihak kita, kita mengasihi dia. Dia kasih perjanjian, kita punya respon, kita mengasihi dia. Sebab itu, hesed juga diterjemahkan kasih perjanjian. Perjanjian ini bisa kita ambil contohnya Mazmur 89. Nah, saya jelaskan sedikit saudara-saudara tentang Mazmur 89 ini. Mazmur ini ditulis dalam pembuangan orang Yehuda yang terjadi di tahun 587 sebelum Masehi. Mereka dibuang. Nah, di saat pembuangan itu lahir Mazmur 89.
Allah berkata dalam Mazmur 89 ayat 29, Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Nah ini perjanjian Tuhan itu adalah tindakan membuktikan adanya hesed. Tuhan membuat perjanjian. Perjanjian apa ini? Nah ini mesti mundur ke belakang lagi saudara-saudara, adanya perjanjian dengan Raja Daud dulu. Itu kita bisa lihat dalam 2 Samuel 7 ayat 16 yang mengatakan demikian. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Nah ini perjanjian. Tapi saudara-saudara sekalian, mereka melanggar perjanjian ini. Sebab itu mereka dibuang oleh Tuhan ke Babylon. Dalam pembuangan, pemazmur berkata dalam Mazmur 89 ayat 50, Di manakah kasih setiamu yang mula-mula ya Tuhan, yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada Daud demi kesetiaanmu? Nah itu akhirnya Tuhan pulangkan mereka kembali ke tanah Kanaan. Nah dalam Mazmur 136 itu kelihatan. Coba kita lihat sebentar ya ayat 23 dan 24. Mazmur 136, kalau Anda membuka Alkitab di depan Anda, coba lihat Mazmur 136 ayat 23 dan 24. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Nah itu yang di Babylon itu. Bahasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, umat jawab. 25. 24. Dia yang membebaskan kita dari para lawan kita. Umat menjawab, bahasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi Tuhan itu karena ada perjanjian dengan Raja Daud, walaupun mereka sudah bersalah orang-orang Yehuda itu, Tuhan pulangkan kembali. Nah, umat memuji bahasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam perjanjian lama kita bisa melihat banyak sekali contoh tentang hesed itu. Saya ambil contoh saudara, doa seorang dalam pergumulan, itu di Mazmur 6 ayat 5. Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu, oleh karena hesed. Atau satu Mazmur tentang aman dalam tangan Tuhan, itu di Mazmur 31 ayat 17. Buatlah wajahmu bercahaya atas hambamu, selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Lihat itu, kasih setiamu, hesed, kasih dan setiamu. Atau saudara-saudara, bagaimana Daud berdoa kepada Tuhan setelah Nabi Nathan datang kepadanya dan membeberkan kasusnya, dosanya yang tertutup yang orang lain tidak tahu, dosa dengan Batseba. Daud kemudian berdoa. Dalam Mazmur 51 ayat 3, dia bilang begini, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar. Hesed muncul lagi. Banyak contohnya dalam perjanjian lama. Nah, sekarang kalau kita beralih ke perjanjian baru, kita lihat Allah mengirim Tuhan Yesus ke dunia ini karena dia ingat perjanjiannya yang kudus. Saudara lihat bagaimana nyanyian pujian Zakaria. Zakaria ini siapa ini? Ini papanya dari Yohanes Pembaptis. Dia bisu saudara sekalian, dan ketika orang menanyakan kepada Zakaria, anakmu sudah lahir, namanya kira-kira apa kamu mau menamakan? Dia tulis Yohanes. Saat itu juga bisunya hilang, dia bisa berbicara lagi, dan dia nyanyikan nyanyian pujian Zakaria. Lukas 1 ayat 72 berbunyi begini, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Jadi kalau kata hesed itu memang harus dimengerti dari latar belakang adanya perjanjian antara Allah dengan umat. Allah itu setia sekali, dia pegang betul perjanjiannya, walaupun umat sudah berdosa. Nah, dalam perjanjian baru, kalau kita baca Matius 9 ayat 13, Yesus berkata begini, jadi
pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan, hesed, dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Itu Yesus kutip dari kata-kata Hosea. Hosea mengatakan, yang kukehendaki ialah belas kasihan, hesed. Dia pakai kata hesed. Tindakan Allah untuk datang ke dunia, untuk memberikan pengampunan sama kita dan keselamatan kepada kita, itu berakar dari hesed, dari kasih setianya, kasih perjanjiannya, dari kemurahan, dari komitmen, dari anugerahnya yang besar. Nah, Mazmur 136, saudara-saudara, ayat 1 dibuka dengan kata-kata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kenapa mesti bersyukur kepada Tuhan? Sebab Ia baik. Jadi hesed itu adalah bentuk dari Allah itu baik. Dari kebaikan Allah. Bentuknya itu adalah hesed, kasih setia Allah. Kalau kita lihat Mazmur 136 ayat 5-9, itu hesed berlangsung terus sejak awal penciptaan. Sejak Allah memulai penciptaan, itu sampai sekarang, itu hesed, jalan terus. Kalau kita lihat ayat 10-24, kesetiaan Allah kepada perjanjiannya, kemurahannya yang menyelamatkan. Kita lihat ayat 25. Dia memelihara hidup kita karena hesed. Saya baca, Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Sampai sekarang. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bukan main. Saudara-saudara, apakah Allah memelihara kita sampai hari ini? Oh, dengar kata Mazmur 37 ayat 25, kesaksian dari Daud. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Nah, Bapak Ibu, yang dulu muda, sekarang sudah tua, dan anggaplah kita semua hidup dalam Tuhan. Pernah enggak Bapak Ibu melihat orang benar, orang saleh, orang yang takut sama Tuhan, mati kelaparan, tidak tahu mau makan apa besok? Tentu Bapak Ibu setuju dengan Raja Daud. Nah, sekarang kita lihat sebentar apa kata Mazmur 63 ayat 4, ada di slide ini. Gimana kalau kita sama-sama baca, saudara-saudara sekalian, Mazmur 63 ayat 4. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Jadi dia bilang, hesedmu lebih baik daripada hidup. Maksudnya apa ini? Apa maksud Daud? Maksud Daud, ada sebuah mutiara yang harganya tak bisa dihitung, tak terkirakan. Apa itu? Hesed dari Allah. Di mana hidup kita di sini bergantung pada hesed itu. Tapi juga hidup yang akan datang. Tidak bisa kita masuk ke surga hidup yang akan datang kalau tidak ada hesed dari Allah. Tidak bisa. Sini hesed berlaku, dan ke hidup yang akan datang, hesed juga. Jadi kalau begitu, hesed itu lebih indah, lebih baik daripada hidup. Tanpa hesed Allah, tidak ada kita keinginan hidup lagi. Kita rasa sudah sangat stres, berat. Aduh, tidak akan kepingin hidup lagi. Tapi Allah datang menghibur. Itu hesed Allah itu. Tanpa hesed Allah, hidup ini tidak bisa melengkapi kita dengan nyaman. Hidup ini dalam dunia yang rusak, bagaimana bisa nyaman? Kita kira nyaman, habis itu nggak nyaman lagi. Hidup ini berubah-ubah. Sekalipun dalam hidup yang berubah-ubah, kita bisa rasa nyaman. Nyamanlah jiwaku. Ada nyanyian itu, saudara-saudara sekalian. Itu karena hesed, karena kasih setia Allah. Tanpa hesed Allah, tidak ada sukacita yang bertahan lama. Sukacita cuma sebentar aja. Dunia berubah, hilang sukacita kita. Tapi Alkitab mengatakan
bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Apa yang dimaksudkan bersukacita ini? Melompat-lompat? Bukan. Ini rasa tenang yang dalam sekali karena keyakinan God is still in control. Itu yang dimaksudkan bersukacitalah senantiasa. Jadi tanpa God still in control itu berarti hesed. Tidak bisa kita mengucap syukur selalu sama Tuhan atau bersukacita. Mazmur 136 ini saudara-saudara sekalian menutup dengan ayat 36. Ayat 26. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kita adalah umat yang sudah Dia tebus. Banyak hal kita tidak mengerti dalam hidup ini. Kenapa saya dapat ini? Kenapa dia tidak dapat itu? Tapi kita tahu Allah kita punya karakter, hesed. Maukah kita meletakkan hidup kita di tangannya supaya dia atur? Hesed. Tapi itu konsekuensinya saudara-saudara sekalian dalam doa. Dampaknya itu dalam doa kita. Kalau kita berdoa bukan yang utama membawa daftar keinginan dan kebutuhan kepada Allah. Tapi yang utama perlu kita ingat, doa ini merupakan tindakan penyembahan radikal yang mengingatkan siapa kita yang berdoa, siapa dia yang mendengar doa itu, dan apa maksud kita hidup di dunia ini. Jadi doa itu berserah. Nah, perhatikan saudara slide ini. Doa itu terutama penyembahan yang radikal, bukan daftar permintaan kebutuhan kepada Tuhan. Jadi radikal saudara, doa itu berserah. Pertama, ada pribadi yang lebih tinggi daripada kita. Itu radikal. Waktu kita berdoa, aku mesti sadar kepada siapa aku lagi menghadap ini. Siapa dia itu? Siapa aku? Kita mesti tahu. Memang Yesus bilang panggil papi, panggil Aba, panggil Daddy, tapi mesti tahu diri juga. Siapa dia, siapa kita. Ada pribadi yang lebih tinggi dari kita. Dan kita berdoa kepada dia, itu radikal. Kedua, kalau kita berdoa, kita berserah kepada kenyataan bahwa hidup ini bukan tentang kita, tapi adalah milik Allah, dan tujuan hidup ini adalah memuliakan Allah. Jadi hidup ini adalah tentang Dia, bukan tentang kita. Dan tujuan hidup ini adalah memuliakan Allah. Tidakkah itu radikal berpikir demikian? Biasa kita datang sudah siap dengan aku mohon ini Tuhan, aku minta ini, aku minta ini. Enggak, itu nanti. Prioritaskan dulu kepentingan Allah. Tahui dulu apa tujuan kita hidup di dunia ini, untuk memuliakan Dia. Ketiga, kita perlu berdoa untuk memohon pertolongannya. Memang kita berusaha, tapi kita mengandalkan Tuhan dalam pertolongan Dia. Itu hesed. Kita tahu kan saudara-saudara sekalian, banyak yang kita rencanakan, lalu datang pandemi COVID, habis semua. Buyar apa yang kita rencanakan. Seluruh dunia, apa yang sudah direncanakan, buyar. Jadi kita memerlukan selalu pertolongan Dia dalam dunia yang berubah ini. Yang keempat, apabila kita menerima Allah sebagai hesed, maka konsekuensinya kita berserah pada kenyataan bahwa ada hikmat yang lebih besar daripada pengetahuan kita. Mungkin kita berserah, jadilah kehendak-Mu. Karena ada hikmat Allah yang kita tidak bisa tahu. Allah sudah jauh melihat ke depan apa yang akan terjadi. Jauh melewati pengetahuan kita. Seperti dalam
era pandemi ini, saudara-saudara, kita lihat WHO itu berganti-ganti memberikan keterangan. Dulu begini, sekarang berubah lagi. Karena tidak bisa begitu mengetahui tentang COVID ini. Banyak hal yang tidak mereka ketahui. Yang tahu bagaimana ujung daripada ini semua adalah Allah. Jadi ketika kita berdoa, aku serahkan kepada hikmat Allah. Dan bukan pada pengetahuanku. Bukankah itu doa yang radikal? Kelima, saudara-saudara, dalam doa kita berserah harapan kita ke depan kepada anugerah Dia. Kita hidup berdasarkan anugerah. Anugerah ini adalah sesuatu yang kita bukan hasil kerja kita sampai kita pantas diberikan, tidak. Anugerah ini, Allah ini adalah sesuatu yang Dia berikan kepada kita karena hasetnya. Amazing grace. Harapan kita ke depan, kita serahkan kepada anugerah Allah. Kita mohon bergantung pada anugerah Allah. Kita berdosa tiap hari. Kita harus lari lagi kepada anugerah Dia. Kita taruh harapan kita ke depan pada anugerah Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, maukah kita menyerahkan hidup kita pada kaset Dia, kasih setia Allah? Bersyukurlah kepada Allah, semesta langit, termasuk kita. Bahasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setianya bukan kepada Anda sekarang saja, tapi sampai anak cucu. Sampai generasi-generasi terus ke bawah. Kalau kita hidup dalam Dia, maukah kita meletakkan hidup kita pada hesed, kasih setia Allah? Itu sifat Allah, kasih perjanjiannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara sekalian, bersama dengan seluruh orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah sekarang kita mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara sekalian,
marilah sekarang kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terpujilah namamu, karena Engkau penuh dengan kasih setia, penuh dengan anugerah, penuh dengan kasih perjanjian, penuh dengan komitmen untuk menjaga kami. Terima kasih Bapa, ampunilah karena seringkali kami melupakan Engkau dalam perjalanan hidup kami setiap hari. Tapi Engkau tetap ingat sama kami. Ampuni kami ya Bapa. Bapa, kami mengucap terima kasih karena Engkau memberikan keselamatan kepada kami. Engkau telah mengutus Yesus Kristus ke dunia untuk mengampuni dosa kami, menyelamatkan kami, mati bagi kami, bangkit lagi untuk kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk anugerah pengampunan melalui Yesus Kristus. Tapi juga anugerah pengampunan tiap hari. Karena tiap hari kami masih berdosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Karena kami lemah sekali Bapa. Tapi Engkau penuh dengan kasih setia. Bapa, kami berdoa, sertai kami, semua kami di seluruh dunia anak-anak-Mu, di pelbagai posisi, pelbagai kegiatan yang kami jalani. Tolong kami mempermuliakan nama-Mu. Kami bawa dalam doa juga bagi saudara-saudara kami seiman yang Tuhan percayakan untuk memimpin pemerintahan. Tolong Bapa, agar melalui mereka kerajaan-Mu datang. Engkau sudi memakai mereka, agar mereka membuat hal-hal yang mempermuliakan nama-Mu. Kami ingat juga akan banyak saudara-saudara kami yang hidup di tempat-tempat di mana iman Kristen ditindas. Bapa, terima kasih Engkau menyertai mereka dan keluarga mereka. Kami ingat juga pada mereka yang mengabarkan Injil, khususnya di era pandemi COVID ini Bapa. Tolong Bapa berkati pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa. Kami mendoakan bangsa kami. Kami mendoakan kepala negara kami, kabinetnya, semua jajaran pemerintahan sampai kepada desa-desa. Kami berdoa Bapa, agar Bapak Kepala Negara kami Engkau pimpin dengan hikmat. Agar para pemimpin kami ini lebih mengutamakan kesejahteraan orang banyak daripada kesejahteraannya sendiri. Kami berdoa Bapa, tuntunlah para kepala pemerintahan untuk mengambil kebijakan-kebijakan dalam menghadapi pandemi COVID ini Bapa. Tolonglah dunia ini Tuhan boleh merasakan dan mengalami pandemi ini mulai berkurang Bapa. Bapa di surga, datanglah kerajaan-Mu di tanah air kami, di seluruh dunia. Kami mengucap terima kasih untuk berakhirnya bulan Pelkes di GPIB. Kiranya ini telah menaikkan kesadaran jemaat tentang saudara-saudara kami yang berada di tempat-tempat terpencil, untuk meningkatkan juga kualitas pelayanan Pelkes kami. Kami mendoakan majelis sinode kami Bapa, tolong sertai. Kami mendoakan pimpinan PGI, kami mendoakan pimpinan-pimpinan persekutuan gereja lain yang mempermuliakan nama-Mu. Tolong bimbing kami semua Bapa. Tolong bimbing kami untuk merasa sebagai satu umat Tuhan, agar kegiatan ekumenis boleh meningkat dalam kesadaran kami. Ya Bapa, kami menaikkan doa bagi mereka yang sedang sakit, yang sedang berduka cita, yang berada dalam pemulihan,
yang sudah hidup sendiri sebagai janda maupun duda maupun anak yatim piatu, yang sedang mengalami masalah kesepian dan berbagai penderitaan. Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu, tolong sentuh mereka Bapa, tolong sertai mereka Bapa, kuatkan mereka, karena Engkau adalah Allah yang kasih setia. Berikan pengharapan kepada mereka ya Bapa. Kami membawa dalam doa Tuhan, mereka juga yang mengalami PHK, yang mengalami juga kesulitan kerja pada saat-saat seperti ini, tolong mereka ya Bapa. Bapa, kami bawa dalam tangan Bapa, Jemaat GPIB Oret Labora, akan pendeta, akan setiap presbiter, akan mereka yang melayani Tuhan, walaupun tanpa jabatan gereja sekalipun. Tolong kami bersama keluarga kami, pimpinlah hidup kami dan jemaat ini Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Bapa, ada banyak hal yang kami tidak bisa sebut satu persatu, tapi kami ingin mengambil saat teduh sebentar ini Tuhan, untuk berdoa secara pribadi dalam diri kami. Tuhan, demikian doa pribadi kami pada saat teduh ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12-15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan,
dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dapat diberikan dengan cara sebagai berikut. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Warta Jemaat, Ibadah Umum Hari Minggu 28 Juni 2020. Majelis Jemaat menyambut dengan penuh sukacita dan damai sejahtera untuk partisipasi Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam mengikuti ibadah umum hari Minggu di channel YouTube GPIB Jemaat Ora et Labora Serpong secara daring. Apabila Bapak Ibu membutuhkan informasi dan pelayanan, dapat menghubungi majelis jemaat yang terdekat dengan kediaman Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selanjutnya, mohon kesediaan warga jemaat untuk mengikuti penegasan informasi Warta Jemaat. Ibadah daring diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa ibadah tengah mingguan atau ibadah keluarga dan ibadah umum hari Minggu serta IMPT dan IMPA tetap dilakukan secara daring melalui channel YouTube GPIB Ora et Labora Serpong. SMJ khusus serah terima PHMJ periode 2020-2022.
pada tanggal 5 Juli 2020 pukul 08 WIB bertempat di Gedung Melawai akan diadakan serah terima PHMJ periode 2020-2022 dalam SMJ khusus GPIB Jemaat Ora et Labora Serpong. Mohon kehadiran seluruh presbiter. Peneguhan sidi. Peneguhan sidi yang semula akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 April 2020 ditunda pelaksanaannya sampai 12 Juli 2020. Majelis Jemaat akan memfasilitasi apabila calon sidi memerlukan surat keterangan, misalnya pindah keluar kota, untuk tetap dapat melaksanakan peneguhan sidi di GPIB lain. Demikian penegasan warta jemaat ini disampaikan untuk menjadi perhatian kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Saudara sekalian, kita sudah tiba pada akhir ibadah ini. Kiranya firman Tuhan ini telah memberikan kepada saudara damai sejahtera. Ingatlah, Allah kita adalah Allah yang kasih setia, sangat besar. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajarku mengatur maksud hidupku, jangan mementingkan hanya diriku. Tuhan yang abadi, bina hatiku, menunjukkan kasih kan sesamaku. Terimalah berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.